warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan terkait tugas saya di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Langsung saja mungkin ya Pak kepada pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya langsung bertanya bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus itu merupakan dilema. Kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan. Jadi terlebih dahulu dalam mengambil keputusan, sedangkan rujukan moral kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti, itu sudah pasti benar, atau salah sehingga bisa lebih mudah dalam hal mengambil keputusan. Baik Bapak, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika ada kasus yang sama memiliki nilai kebajikan yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat dalam hal mengambil keputusan itu harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan, dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap itu ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan itu yang Baik, untuk pertanyaan ketiga Pak, selanjutnya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah pertama yang bisa dilakukan itu adalah dengan berkomunikasi, dengan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi lalu memberitahukan teguran, surat pemanggilan secara intern yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Bila teguran dan surat pemanggilan intern tak diindahkan, itu langkah selanjutnya konsultasi dengan pengawas, dengan KKS, KCD atau bila tetap tak ada usaha upaya yang baik untuk memperbaiki. Baik, untuk pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal untuk mengefektifkan dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi. Namun bila tetap tak bisa diajak berkomunikasi dengan itu, maka teguran, peringatan dari dalam sekolah, kemudian konsultasi dengan pihak lain dilakukan perbaikan. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam tantangan kasus ini karena sulitnya menjalin komunikasi, yang akhirnya miskomunikasi sehingga sudah tak ada lagi satu visi baik itu dengan sekolah. Bila nilai kasih saya berhasil, maka harus segera menindaklanjuti dengan nilai akhirnya itu menegaskan keadilan. Iya, dengan menegakkan keadilan bila nilai kebajikannya tidak ada atau tidak ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya pertanyaan ke-6,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi dalam hal ini tak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini. Biasanya ada tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan tak harus diselesaikan secara langsung. Bila masalah yang cukup rumit itu bisa dipertimbangkan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan tertentu. Ini berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi prosedur pengambilan keputusan juga berbeda tergantung pada kasusnya. Kalau kasusnya berat, kalau ringan diselesaikan sesuatu. Jadi tergantung dari kasusnya tersebut. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 7, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal masalah kasus ini mempermudah dalam mengambil keputusan itu selama ini karena selalu ada diskusi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Kalau di SMP, kalau di SD langsung oleh pihak sekolah, juga dukungan dari pengawas pembina atau pembina dari KPS. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak dari sesi percakapan hari ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini sebagai pengambil keputusan harus tegas dalam mengambil keputusan. Tidak ada hal-hal, ada dua hal, ada nilai yang bersinggungan. Itu bisa mempertimbangkan terlebih dahulu, dipikirkan apa yang harus jadi keputusan yang diambil itu harus sesuai tepat setepat sasaran, namun tetap memiliki nilai kemanusiaan. Mungkin dicukupkan untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas-tugas dari modul 3.1 ini Pak. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala keterbatasannya. Diakhiri dengan selamat menunaikan aktivitas kamu lagi Pak. Terima kasih. Sama-sama. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, tentunya kita pahami dulu permasalahannya itu atau kasus-kasusnya itu seperti apa. Kalau misalkan situasinya permasalahannya itu benar lawan benar, maka kita mengklasifikasikannya itu adalah sebagai dilema etika. Sedangkan kalau permasalahannya yang kita hadapi itu adalah benar lawan salah, maka itu kita klasifikasikan sebagai bujukan moral. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang merupakan dilema etika, yaitu di mana situasi permasalahannya itu benar lawan benar, yang pertama yang akan saya lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentunya kita mengumpulkan fakta-fakta atau data-data, misalkan apa permasalahannya, terus siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi lebih ke mengidentifikasi dulu
dari permasalahan tersebut, begitu. Iya, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan dilema etika, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan itu diantaranya itu adalah mengidentifikasi dulu permasalahannya itu seperti apa, terus siapa saja yang terlibat, mengumpulkan berbagai fakta, lalu mencari solusi dan akhirnya mengambil keputusan, dan tentunya keputusan itu merupakan keputusan yang tepat dalam menghadapi permasalahan atau kasus dilema etika. Tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan langsung begitu ya. Namun kita juga bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat atau misalkan orang yang dianggap kompeten di bidangnya, atau misalkan kita juga bisa berkonsultasi dengan guru BP yang ada di sekolah, atau bisa juga kita belajar dari orang lain mengenai permasalahan dilema etika yang sedang dihadapi. Ketika pada kasus dilema etika ini, tentu saja kita menghadapi sebuah tantangan ya. Nah, dan tantangan itu tentunya itu karena kita dihadapkan dengan permasalahan di mana benar lawan benar. Nah, di sini kita harus lebih cerdas mencari solusi untuk permasalahan tersebut, sehingga di sini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan lebih ke keberadilan. Dan di sini yang merupakan tantangan bagi kita ya, ketika dihadapkan dengan masalah dilema etika. Dalam hal ini ketika kita dihadapkan dengan masalah dilema etika, sebetulnya tidak ada tata kala atau jadwal. Ketika ada masalah itu lebih situasional. Kalau misalkan permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada waktu itu dan permasalahannya itu tidak terlalu berat, maka langsung kita mengambil keputusan. Dan kalau misalkan permasalahannya itu dianggap berat, maka kita lebih ke menjadwalkan kembali dan dikaji ulang kembali permasalahan tersebut, dan akhirnya kita bisa memutuskan sebuah keputusan yang paling tepat. Yang saya rasakan ketika menghadapi sebuah permasalahan, faktor-faktor yang mempermudah, yang membantu saya dalam mengambil keputusan atau merumuskan sebuah permasalahan itu, yang tentunya kita itu kan di sekolah itu ada rekan sejawat kita, dan itu bisa kita lakukan musyawarah, tukar pikiran tentang permasalahan tersebut, dan akhirnya kita bisa memutuskan yang terbaik dari permasalahan tersebut. Pembelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan yaitu kita harus benar-benar mengidentifikasi permasalahan tersebut, dan sebelum mengambil keputusan kita itu harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik, lalu kita bisa menghasilkan keputusan yang tepat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kalau dilema etika itu ketika kita menghadapi kasus di mana yang satu benar dan yang satunya lagi benar. Sedangkan bujukan moral adalah kasus di mana yang satu benar dan yang satunya lagi salah. Dalam pengambilan keputusan, saya selalu mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu yang 9 langkah, kemudian 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan.
Langkah saya ketika ada permasalahan, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi terkait permasalahan tersebut, kemudian langkah selanjutnya melakukan diskusi dengan rekan-rekan sehingga nanti akan ditemukan solusinya. Dan solusi dari permasalahan tersebut nantinya akan dibuat menjadi sebuah keputusan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada murid serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang paling efektif yaitu dengan cara berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencari solusi dan mengambil keputusan dari kasus tersebut. Kalau tantangan dalam setiap pengambilan keputusan ya Bu ya, yakin pasti ada saja tantangannya. Misalnya dalam mengambil keputusan tersebut ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Tetapi selama kita menggunakan prosedur dan sesuai dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan serta dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan semua warga di sekolah dan segenap stakeholder, insya Allah semua dapat teratasi dan dicari jalan penyelesaiannya. Tentu saja kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak yang ada, baik itu guru, komite, orang tua murid, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pembelajaran yang saya ambil dalam menjalankan atau memutuskan suatu keputusan, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan serta keputusan tersebut berpihak kepada murid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga suatu hari jangan sampai keputusan yang kita ambil itu dapat merugikan satu pihak, sehingga menjadi suatu masalah di masa yang akan datang. Tetapi apa yang kita putuskan dapat membangun serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik.